dengan tren masa kini, di mana ini mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oke. Jadi solusinya apa gitu? Solusinya seperti judul kita adalah bisa menjadi pilihan untuk investasi di startup. Investasi di startup gitu. Nah, apa itu startup sih gitu? Startup itu adalah ya perusahaan gitu. Perusahaan yang baru berdiri dan masih berkembang. Biasanya masih kecil, biasanya berusia 1-4 tahun dan masih dalam fase pengembangan. Nah, biasanya ciri-ciri startup itu adalah mereka masih kurang kuat modal. Nah, mereka masih butuh suntikan dana dari investor. Dan biasanya mereka punya ide bisnis yang sangat bagus sekali. Biasanya ide bisnis mereka itu biasanya memecahkan masalah-masalah yang perusahaan-perusahaan besar tidak bisa selesaikan. Contohnya salah satunya startup yang sangat bagus sekali yang saya tahu adalah alat buat memberi makan ikan. Nah, alat itu bisa connect ke handphone, di mana kita tahu berapa banyak makanan ikan yang diberikan. Jadi sehingga mengurangi ikan yang mati, dengan itu ikan bisa lebih bagus, lebih gemuk, dan akibatnya bisnis perikanan semakin berhasil. Awalnya itu adalah startup. Gitu. Startup dengan ide bisnis yang bagus sekali, kurang kuat modal, dan mereka pitching ke investor untuk minta suntikan dana. Dan ciri-ciri startup yang lain adalah biasanya berbasis teknologi. Nah, karena biasanya anak-anak startup itu biasanya anak-anak muda dan mereka biasanya mengikuti perkembangan terkini. Nah, terus ciri-ciri startup yang lain adalah mereka memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Nah, dikarenakan jika ide bisnis mereka itu diterima oleh pasar, tentunya akan ada percepatan sehingga bisa double digit growth, bisa 20%, bisa 30%, bisa juga 100%. Itu adalah ciri-ciri startup yang kita akan bahas pada hari ini. Oke. Sore Pak David. Oke. Jadi sekarang pertanyaannya, mengapa mesti startup? Mengapa direkomendasi ke startup atau mengapa topik ini startup? Nah, karena kalau kita invest di startup itu kita mempunyai kepemilikan. Kita memiliki saham, kita memiliki perusahaan itu adalah aset kita, yang dimana untungnya bisa tak terhingga, dia bisa maju, dia bisa menjadi PT, bisa tak terhingga. Gitu. Itulah salah satu keunggulan dari startup. Dan tentunya ada dividen, ya. Dividen di mana setiap tahun kita bisa ambil profit. Jadi regular passive income. Jadi kita mempunyai passive income yang reguler. Itu kan yang kita mau, ya. Kita duduk diam tapi dapat duit, gitu. Nah, ketika return on investment bisa hingga ratusan persen, ya. Seperti tadi yang kita bilang, kita taruh uang kita hasilnya bisa ratusan persen. Nah, selanjutnya modal usaha juga yang tidak terlalu besar. Maksudnya gini, terkadang ketika ada usaha yang pertama kali baru masuk, terkadang modal usaha yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar, tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, sehingga untuk investor-investor yang mungkin mempunyai uang mungkin beberapa miliar, itu sudah cukup membantu startup untuk bisa berkembang, gitu. Oke, jadi next. Dengan plus minus, dengan plus keuntungan startup itu tentunya juga high risk, high return. Karena banyak startup juga yang kesannya keren, bisnisnya bagus, tapi banyak yang tutup, gitu. Ya, jadi high risk, high return. Jadi hati-hati juga, gitu. Ya, hati-hati juga. Dan juga tidak semua startup berpotensi melejit. Ya, kadang juga cuma stagnan, kadang bahkan mundur, gitu. Jadi itulah, plusnya bagus, juga ada minus yang harus diketahui. Gitu. Nah, kalau kita mau menganalisis startup,
untuk diinvest. Sebenarnya kalau di lapangan atau pada kenyataannya, ya banyak metode-metode untuk menganalisa. Ya, ada cara analisa dari sudut pandang venture capital, ada sudut pandang, ada dari sudut pandang perorangan gitu. Nah, jadi kalau dari segi kadang-kadang dari venture capital mereka melihat valuasi, ya. Mereka fokusnya valuasi perusahaan masa depan. Kira-kira bisa menghasilkan berapa kali profit dan lain sebagainya. Ya, ada juga cara menilai startup itu adalah dengan melihat karakternya, karakter foundernya dan timnya. Ya, karena kita kan invest duit, kan mereka yang jalanin. Nah, kita mesti lihat gitu, komitmen mereka bagaimana, kira-kira mereka sesuai nggak dengan karakter kita, apakah mereka mempunyai karakter yang cocok untuk mereka berhasil. Gitu. Ya, ada juga cara lain adalah competitive advantage. Ya, kita cek, tentunya itu kita cek juga, oke, barang ini, produk ini, ide ini kalau di pasar kira-kira apakah unggul dibanding kompetitor yang lain, apakah belum pernah ada. Ya, ada juga analyze tentang vision mission, visi misi dia. Gitu. Namun untuk hari ini kita akan memfokuskan, kita punya analisa dari sudut pandang laporan keuangannya. Ya, kita tidak akan membahas valuasi, karakter, competitive advantage atau vision mission. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita harus lihat. Ya, yang pasti tentunya pertama adalah sales. Nah, kita harus ketahui dulu kalau kita dari sudut pandang seorang investor, kita mau invest di suatu perusahaan, ya sales itu adalah kita mesti clear, itu adalah demand, ya, demand atau permintaan atas barang atau jasa startup ini, gitu. Nah, produk startup atau jasa startup mungkin kelihatannya keren, dan biasanya startup itu packagingnya keren, warnanya cantik, kayaknya keren banget gitu. Tapi kita juga harus lihat, harus analyze. Boleh keren, boleh canggih, tapi ada yang beli nggak? Ada yang mau beli nggak? Gitu. Nah, jadi kita mesti clear gitu. Kita mesti clear dan mesti tegas dalam analisis kita. Ya kita mau mencari startup dengan demand yang tinggi. Ya, kita bukan mau mencari demand yang biasa-biasa aja. Kita mau mencari demand yang tinggi. Ya, agar ketika kita taruh uang kita ya langsung berbuah dengan cepat gitu. Ya, kalau kita mencari demand kalau kita lihat demand yang tinggi, ya tentunya bisnisnya prospek gitu. Oke, itu dari segi sales. Nah, jadi untuk tips untuk investor itu kita sebenarnya mesti lihatnya tuh angka pertumbuhan sales. Ya, bukan hanya sales saja, tapi karena kalau sales saja, ya kita mesti lihat dong bandinginnya sama apa gitu. Nah, kita mesti lihat pertumbuhan salesnya dari bulan ke bulan. Oke, ada kenaikan nggak? Gitu. Ada kenaikan nggak? Atau bagaimana polanya? Kita mesti lihat minimal 3 tahun dari sejak dia berdiri sampai sekarang. Bagaimana chartnya? Apakah dia melejit ke atas? Apakah dia landai? Yang kita mau melihat adalah adanya pertumbuhan sales yang terus meningkat. Nah, karena percuma juga kita invest perusahaan yang tinggi sekali, tapi tahun kedua turun, gitu. Ya kita mau melihat ada demand yang cukup baik. Nah, jadi pertumbuhan sales itu sebagai patokan prediksi, ya kita itu pertumbuhan sales ini sebagai prediksi. Bagaimana ya masa depan? Bagaimana pertumbuhan masa depan? Ya tentunya nggak ada yang tahu kan ke depan bagaimana, tapi kita mesti bisa judge dan analyze, ya tentunya dengan faktor-faktor lain yang kita juga harus lihat. Gitu. Nanti kita akan bahas di webinar ini faktor-faktor yang kita harus lihat untuk menentukan patokan prediksi pertumbuhan sales masa depan. Ya, jadi untuk investor sebagai sales itu pastikan startup Anda memiliki pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi, yaitu tipsnya. Ya, karena kalau semakin tinggi, maka mereka berhasil menjalankan the sales strategy, ya, dan acuan untuk melanjutkan strategi ke depan. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sales. Jadi boleh saja tahun lalu bagus, gitu, ya. Tapi kita juga mesti lihat ke depan, gitu kan. Ke depannya bagaimana?
Ya tentunya yang mempengaruhi pertumbuhan sales adalah harga. Ya berapa harga yang di-charge, berapa harga yang dikenakan. Apakah masih wajar? Apakah sudah overpriced? Apakah kira-kira bisa dinaikin lagi enggak di kemudian tahun-tahun berikutnya? Ya volume, dalam arti penjualan yang bisa nggak ditingkatkan? Ya bisa nggak masuk ke market yang berbeda? Ya itu tentunya faktor yang harus dipertimbangkan oleh investor. Ya terus akuisisi, ya. Jadi apakah akan ada akuisisi dari kompetitor kita? Apakah kita akan diakuisisi? Ya terus competition kita, competition kita mesti lihat siapa yang akan menjadi potensial kompetitor kita. Apakah ini industri yang barrier to entry-nya sangat mudah sekali, ya, sehingga ketika saya maju akan ada banyak pesaing, ya. Terus kita juga harus melihat direktur atau staf kita yang kompeten apa enggak, karena kalau kedepannya direkturnya resign atau foundernya males-malesan, ya tentunya itu akan mempengaruhi pertumbuhan sales Anda. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sales, sekarang adalah net profit. Nah, kita mesti juga lihat tentunya net profit itu hal yang paling lumrah, ya, untung bersih. Tapi fokus yang mau ditekankan adalah tentang net profit margin. Ya, berapa marginnya? Nah, margin itu adalah persentase keuntungan. Nah, jadi kita mau startup yang mempunyai double digit growth. Maksudnya apa double digit itu apa? Dua angka, misalnya 10, 20, 30. Nah, kalau kan startup kan beresiko. Nah, kita mesti pilih dong gitu ya. Startup yang mantep gitu, yang net profitnya bagus, bukan hanya setengah-setengah. Karena kita kan menaruh uang kita, ya, di mana uangnya bisa hilang loh, bisa hilang seluruhnya. Jadi kita harus memilih yang benar-benar bagus, gitu. Nah, jadi kalau masalah tentang margin, apakah cukup 10%? Gitu. Sebenarnya sih nggak cukup ya. Ya, kita maunya sih sebenarnya 30%, 40%, ya, agar uang yang kita taruh itu ya worth it, gitu. Worth it. Gitu. Risk-nya worth it dengan reward-nya. Kalau saya berhasil, saya dapat 100% dalam 1 tahun misalnya. Ya, terus kita juga mesti fokuskan adalah ya jadi net profit margin itu adalah net profit kita dibagi total penjualan, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan startup yang rugi terus-menerus? Sebenarnya pada kenyataannya startup yang meminta investor, ada yang untung tapi kebanyakan yang rugi. Kebanyakan lagi rugi. Lagi dalam kondisi rugi. Pak, tolong saya minta investor, dan biasanya mereka pitching, oh karena saya mempunyai ide gini, mempunyai ide gitu, mempunyai ide gini, mempunyai ide gitu. Nah, apakah sebuah startup atau perusahaan yang rugi langsung kita lupakan? Udahlah, kamu nggak untung, udah lupakan. Nah, sebenarnya belum tentu. Tidak selalu, ya, tidak selalu. Kita juga ya seperti kita mencari emas, gitu ya, di tempat yang tidak layak mungkin, ya. Jadi belum tentu. Ya, kita mesti pertimbangkan faktor-faktor lain dan gunakan judgement kita pribadi sebagai investor. Kita pakai logika kita. Salah satu faktornya adalah kita lihat, apakah perusahaan ini sedang menuju profit dalam waktu dekat? Ya, apakah dengan aktivitas mereka ini hanya karena pengelolaan uang yang buruk? Apakah hanya karena pengelolaan manajemen yang buruk? Oh, mungkin dengan manajemen baru, apakah akan profit? Ya, atau memang bisnisnya jelek aja? Nah, tentunya kalau bisnis jelek ya kita nggak usah invest. Tapi kalau memang bisnisnya bagus, ya demand-nya tinggi, tapi kok rugi-rugi terus, ya itu kita mesti lihat dulu, ya, jangan langsung dibuang jauh-jauh. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, untuk dari segi analisa net profit, untuk pemilihan startup, untuk investor,
kita itu sebenarnya harus mencari perusahaan sebenarnya tentunya yang untung, ya. Tentunya pastinya yang untung lah, ya. Yang untung, ya karena kalau untung udah pasti oke. Ya, tapi seringkali kalau perusahaan yang udah untung, mereka belum tentu perlu investor. Karena mereka udah cukup ada prestis. Karena saya sudah oke, saya nggak butuh kamu. Saya nggak butuh uang kamu, saya sudah ada uang. Ya, beberapa kayak gitu. Tapi memang ada beberapa tetap butuh uang. Ya, jadi kalau untuk perusahaan yang udah making net profit, mereka akan lebih sombong. Ya, mereka kan mintanya lebih tinggi. Kecenderungan mungkin mereka bukan minta uang, tapi saya juga mau lihat investor saya bisa ada skill apa nih. Kamu punya skill apa nggak buat saya? Kamu punya kenalan orang penting nggak buat saya? Kamu punya kenalan orang department store nggak buat saya untuk membuat bisnis saya maju? Nah, itu untuk yang startup yang tentunya untung. Nah, kalau untuk perusahaan startup yang rugi, yang masih loss, yang modal sudah menipis, ya sudah sangat menipis, namun sanggup, nah kita mencari perusahaan yang masih loss, ya, yang modal sudah menipis gitu, namun sanggup menghasilkan profit ke depan jika kita sebagai investor kita masuk, kita taruh uang, ya kita disiplinkan mereka, ya, wah bisa untung nih, nah, kita cari gitu, selain yang untung tadi gitu. Ya, dan kebanyakan startup itu masuk ke dalam kategori ini, ya, karena ya gitu deh. Jadi terlalu banyak startup saat ini meminta modal dari investor, bahkan kadang-kadang saat belum ada sales, cuma hanya kertas, cuma hanya bisnis plan, hanya bisnis plan, hanya ada rencana saya gini, rencana saya gini, bisnis saya gini, produk saya gini. Nah, sehingga makanya kadang-kadang itu venture capital kadang-kadang udah kirimin dulu deh bisnis plan kamu ke kantor saya cek dulu deh, yang nggak oke langsung dibawa tong sampah gitu. Karena jadi mereka kan benar-benar melihat gitu, benar-benar hati-hati melihat faktor-faktor lain gitu untuk menentukan mana nih startup yang bagus gitu. Dan kalau perusahaan masih loss itu tentunya akan lebih murah, ya, akan lebih enak. Oke, saya akan invest 1M, tapi saya minta 40%. Nah, mungkin ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting saya dapat duit, mungkin masih bisa. Ya, kalau sebagai investor kita jeli, wah ini perusahaan bagus nih, wah kalau saya punya 40%, saya bisa cuan, wah 10 tahun lagi bisa begini, wah luar biasa, misalnya. Oke, tadi pertama sales, kedua net profit. Nah, ketiga adalah cash flow. Nah, kenapa sih cash flow itu penting untuk menilai startup? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu cash flow itu adalah jumlah uang tunai, ya, yang masuk dan keluar ke perusahaan, ya, dan sumber arus kas. Terus kenapa gitu? Terus emang kenapa kok harus? Terus kenapa kalau tahu arus kas? Nah, jadi arus kas itu yang menandakan ya uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang keluar dari perusahaan, ya. Nah, jadi kalau perusahaan itu nggak ada cash, ya nggak akan bertahan. Nah, jadi cash is king, gitu ya. Cash is king. Dia kalau nggak ada cash, ya perusahaan terpaksa mengajukan pinjaman ke investor, ke ibunya, mamanya, ke orang tuanya agar bisa berjalan. Nah, jadi ini penting kenapa? Karena kita mau tahu nih, ya, perusahaan ini bisa nggak berjalan tanpa harus saya store terus gitu. Bisa nggak berjalan tanpa saya harus store lagi, bisa nggak dia jalan sendiri? Nah, ini cash flow lah yang akan menjawab jawaban itu. Nah, mungkin orang bilang, nah terus ya ngerti sih, tapi buat apa kata cash flow? Bukankah sudah cukup dengan ada profit and loss? Bukankah dengan ada 40% margin saya udah cukup happy dan saya tidur tenang? Udah pasti bagus perusahaannya. So belum tentu, ya, karena perusahaan bisa profit, tapi kebanyakan bisa saja tidak ada cash. Ya kenapa? Ya macam-macam, ya salah satunya mungkin belum dibayar, ya bisa saja salesnya tinggi, tapi nggak dibayar sama customernya, ya bangkrut lah.
ya. Atau dia invest di teknologi dari luar negeri yang bermiliar-miliar gitu. Yang itu nggak pernah dimasukin ke dalam biaya apa? Ke dalam profit and loss. Kenapa? Karena belum bayar lunas lah atau apalah gitu. Nah itu bisa saja tetap profit, tapi nggak ada cash. Ya akhirnya mau gimana? Mau bayar gaji pakai apa? Jadi kita harus harus punya dua-duanya, harus punya profit and loss, itu penting juga. Namun kita juga mesti memperhatikan cash flow. Nah, cash flow itu ada tiga. Ya. Ada tiga hal sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi ada cash flow from operations, artinya arus kas dari operasional. Nah, artinya apa? Artinya itu adalah gini, kalau misalnya perusahaan itu dagang gitu ya, normal dagang dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ya, terima duit, jual barang, beli barang, jual barang, beli barang. Akhirnya itu gimana? Untuk dari jumlahnya semuanya nambah cash atau uangnya berkurang. Itu namanya arus kas dari operasional. Cash flow from investing itu artinya apa? Ya, oke, jadi itu adalah mencatat pengeluaran uang yang buat beli aset, beli rumah, beli mobil, itu akan muncul di alokasi dari investasi. Nah, kenapa mesti dipisahin begitu? Ya, agar kita tahu, oh uang saya katanya kepake ya buat bayar, buat beli properti atau buat beli aset. Kata ketahuan ya uang ke situ. Kalau cash flow from financing itu adalah arus kas dari pinjaman. Nah, itu artinya itu kalau itu ada angka, itu menunjukkan bahwa kita yang ada uang masuk yang sumber dari pinjaman bank atau pinjaman investor, itu ketahuan di situ. Oke. Nah, jadi inilah contoh laporan cash flow yang sebagai investor kita harus mulai kuasai ya, karena kalau kita bisa menguasai ini, kita bisa melihat potensi-potensi investasi yang bisa menghasilkan kita uang, gitu. Memang kita nggak harus expert ya, tapi bolehlah kita lihat-lihat gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini itu ada namanya aliran kas dari kegiatan operasi. Ini 250.000. Nah, artinya dari ini kan setahun ya. Berarti sampai selama setahun itu dia kasih nambah. Ya artinya bagus dong. Artinya dia penjualannya lebih tinggi dibanding ongkosnya. Nah, namun kadang-kadang aduh pusing nih. Banyak banget. Bisa nggak sih lo kasih tau gue aja apa satu hal yang paling penting yang gue mesti lihat. Nah, satu hal yang paling penting yang saya bisa infokan di sini adalah ini, kenaikan kas. Ya, jadi satu hal yang paling penting langsung kita lihat adalah kenaikan kas. Kita lihat, oke, selama setahun dari Januari sampai Desember, ada naik kas nggak? Atau kasnya berkurang? Nah, artinya apa nih? Kalau dari Januari sampai Desember naik kas, artinya perusahaan itu ya sanggup menghasilkan cash sebesar segitu. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk investor. Oh, berarti berapa nih yang saya butuh untuk injek? Gitu. Dan kalau ini plus berarti perusahaannya bagus ya, karena dia masih bisa menghasilkan cash. Tapi hati-hati kalau ini minus, bisa nggak ini minus? Bisa saja. Ya, karena kalau penjualan turun tapi keluar biaya, lama-lama ini minus. Jadi hindarilah kenaikan kas yang minus. Gitu. Ya, jadi kalau angka ini positif, ya artinya penambahan kas. Gitu. Ya, jadi tips kita adalah perhatikan cash flow statement selama beberapa tahun. Jadi dari tahun pertama coba buka cash flow statement-nya. Tahun kedua coba kita buka cash flow statement-nya. Tahun ketiga kita lihat cash flow statement-nya. Bagaimana kenaikan kasnya? Naik nggak? Atau menurun kah? Atau stagnan kah? Itu sebagai pertimbangan juga untuk menilai perusahaan yang bagus apa enggak. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu. Ini karena terlalu teknis nih ngomongannya pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya, di-unmute dulu.
Selamat siang Pak Mario. Ya, siap. Perkenalkan saya Yan Adi. Oh ya, siap. Ini materinya menarik sekali kalau menurut saya ya. Jadi Oke. cuma gini Pak, karena teknis ini ada nggak contoh-contohnya Pak? Maksudnya kalau misalnya gini, saya ini pengen bikin laporan proposal ya, proposal untuk investor gitu ya. Ya. Ini kan berarti kan apa namanya eh saya juga harus memperhitungkan eh, apa namanya perhitungan-perhitungan dasar seperti ini nih. Ya. Nah, itu ada contoh-contohnya nggak Pak gitu maksudnya? Yang apa namanya yang bisa saya apa ya pelajari gitu untuk Oke. membantu saya itu gitu Pak. Oke, itu mungkin nanti kita bisa kirimkan lewat email, tapi kita belum siapkan untuk hari ini, biar muat 1 jam, jadi nggak kelamaan. Oke, oke Pak, Tapi, siap. ya siap. Jadi mungkin bisa di... Eh, Pak Mario, Ya, siap. halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa? Pak Mario boleh boleh tanya sedikit, Pak? Boleh, boleh, silakan. Oke, Pak. Biasanya berapa tahun projection yang ingin diketahui oleh investors? Terus what key financial ratio yang biasanya investor lihat untuk startup ini, Pak? Thank you. Ya, untuk kalau financial ratio, kebetulan memang saya ada bahas di slide selanjutnya. Ya, ada beberapa financial ratio yang saya akan bahas. Ya, memang kalau kita ngomong investor, investor kan mempunyai, ya nanti kita akan bahas ya di situ. Jadi kita akan bahas beberapa. Nah, kalau untuk projection, nah sebenarnya ini agak susah dijawab karena gini. Karena investor tentunya kan akan melihat gitu. Lu ada bukti nggak, bukti bahwa kamu sanggup menghasilkan uang. Nah, kebanyakan itu startup-startup itu yang ada di Jakarta ini kebanyakan tuh itu cuman, Pak, I have an idea, saya punya ide, tolong masukin duit ke perusahaan saya, gitu. Uh, jadi makanya kan itu susah. Akhirnya makanya butuhlah bikin proposal kayak tadi Pak Yan Adi gitu ya. Competitive advantage-nya apa? Produknya bagusnya di mana? Market share-nya apa? Market size-nya apa? Sebesar apa? Makanya, nah jadi, dan tentunya kan investor itu ada gini, jadi investor beda-beda. Ada yang mau main, ada yang mau beresiko, ya. Ada yang super aman, ya. Ada yang kalau dia melihat resiko sedikit pun langsung dia nggak mau invest, gitu. Jadi memang kalau ngomong tahunan, berapa tahun sih sebenarnya kalau memang sudah ada running, ya tentunya kita dari sejak pertama kali itu berdiri sampai sekarang kita munculin semuanya. Nah, sama dari sini ke depan kita mesti munculin masa depan mungkin 5 years from now, 10 years from now, bagaimana prospeknya dan mengapa kamu harus invest di perusahaan saya. Gitu. Semoga menjawab tadi Bapak Galaxy Tab. Thank you, Pak Mario. Ya, thank you, thank you. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tentang cash flow, selain kenaikan kas, kita juga harus memperhatikan yang namanya cash flow from operations. Nah, seperti tadi saya bilang, ini adalah jumlah arus kas dari operation perusahaan. Nah, sebagai investor, angkanya harus dan wajib positif, nggak boleh negatif. Ya, jadi kalau positif, artinya ya lewat transaksi operation Anda, cash Anda bertambah. Jika negatif, cash Anda menurun. Gitu. Jadi wajib positif. Dan angka ini harus lebih besar daripada profit Anda, net income Anda. Itu menandakan bahwa perusahaan yang baik. Jadi kalau investor net ini positif, sebagai udah lebih lega, kayaknya ini perusahaan oke. Cek centang satu, tak gitu. Nah, terus tren. Jadi operating cash flow itu kalau kita plot gitu chart dari tahun ke tahun mesti naik. Gitu. Kenapa mesti naik? Ya karena kan profitnya naik, penjualnya naik. Ya mesti cash juga naik dong, gitu. Gitu. Dan setidaknya harus sama atau naik gitu. Ya, jadi ingat betul-betul
cash flow from operations ini harus positif. Gitu. Nah, kalau cash flow from investing tadi seperti saya bilang itu mencatat pembelian aset. Nah, kenapa angka ini butuh gitu? Kenapa angka ini perlu? Karena kita mau tahu gitu loh, ya. Karena misalnya perusahaan gitu. Kalau perusahaan itu kan dia beli apa? Ngapain dia beli itu? Buat apa dia beli aset itu? Perlu nggak sih aset itu? Nah, itu akan muncul di cash flow from investing. Ya. Jadi kalau angka itu terlalu tinggi, nah, itu investor akan nanya, buat apa kamu keluarin uang segitu besar? Emang ada keperluan apa? Mendukung usaha bisnis kamu nggak? Gitu. Nah, kalau cash flow from financing itu adalah tadi saya bilang mencatat uang yang masuk dari pinjaman. Maksudnya begini. Jadi misalnya contohnya ya kita terima pinjaman. Accounting-nya itu accountant-nya pasti akan mencatat sebagai cash flow from financing. Karena itu dari sumbernya dari bank. Nah, jadi si investor akan melihat begini. Misalnya, jadi beda-beda nih. Misalnya saat Anda mau invest, saat Anda mau minta duit, Anda sudah ada financing. Ya. Dia akan lihat, oh oke, berarti kamu sudah punya financing nih dari perusahaan lain. Dia akan lihat, oke, berapa besar financing kamu? Berapa besar? Berapa besar nih angka pinjaman kamu? Ya, kalau kita ngomong logikanya adalah kalau angka pinjaman ini jauh lebih besar daripada angka cash from operation kamu, intinya gini, jadi jika angka pinjaman kamu masuknya lebih besar daripada angka operasi sehari-hari sebulan ini, berarti artinya Anda tidak bisa gitu. Anda butuh pinjaman. Kalau nggak ada pinjaman, ya Anda belum tentu bisa berjalan. Gitu. Jadi hati-hati. Ya, jadi pastikan ketika kita menjalankan perusahaan ya tentunya ya jadi sebagai investor kita mesti lihat gitu cash flow from financing ini. Gitu. Oke. Pak, mau nanya lagi nggak, Pak? Ya, silakan, Pak. Ini untuk yang cash flow 3 cash flow ini, Pak, Ya. itu dia punya bentuk bagan laporan tersendiri-sendiri ya? Iya, kayak gini Pak bentuknya. Oh, ini Jadi, laporan umum atau laporan per cash flow tadi? ini umum Pak. Jadi ini laporan umum kalau ini laporan cukup umum. Oh, berarti ini kan kas umum ya jatuhnya ya? Cash flow umum ya. Kalau misalnya cash flow per bagian tadi, itu ada nggak, Pak? Ini Misalnya, Pak, di sini Pak. Kalau Bapak lihat nih, angka 250.000, uh-uh. ini koperasi. Oh, 90.000 investasi. Jadi di dalam sini tuh menjelaskan tiga-tiganya langsung sekaligus sebenarnya. oh gitu. Maksudnya berarti nggak usah dipisahkan ya? Nggak usah Pak. Oh, tapi ada semuanya terangkum dalam semua ini ya? Betul. Siap, Jadi siap. jadi maksudnya ini cuma ngajarin calon-calon investor pada hari ini ya cara membacanya bagaimana gitu. Oh. Nah, terus saya mau tanya ini, Pak. Ya. Misalnya gini, perusahaan itu misalnya mau mulai berinvestasi gitu ya. Ya. Nah, itu dari profit itu Ya. kira-kira yang aman itu berapa persen, Pak? Gitu. Misalnya gini kan kita udah punya profit nih kan ya. Ya. Terus kita udah mau beranjak ke investasi gitu misalnya. Ya. Nah, itu kan kalau profit itu kan biasanya kan dibaginya ke investor ya, ke Ya. investor dan ke apa namanya? Ke perusahaan itu sendiri gitu. Ya. Nah, ini porsi pembagian persenannya ada nggak Pak yang aman gitu maksudnya? Oh, pembagian profitnya berapa gitu ya? Ya, kalau misalnya kita udah mau apa namanya? Berlanjut ke investasi gitu. Oh, itu sebenarnya sih berarti sebenarnya sih nggak ada guide. Itu biasanya itu kan akan negosiasi sama si investornya ya biasanya ya. Ya sebenarnya sih pada umumnya sih biasanya investor akan minta saham yang lebih tinggi biasanya. Sedangkan kita sebagai owner maunya sederhana-sederhananya. Nah, jadi memang itu memang nggak ada. Jadi memang seperti tadi saya bilang, kalau kita punya perusahaan yang sudah profit, ya kita mungkin bisa nego. Nah, gua kan udah profit, ya kan? Ya lu bisa bawa apa buat gua? Ya, oke saya punya ini, ya udah. Ya, jadi kita mesti lihat, gue butuh lu nggak? Saya sebagai saya sebagai startup, saya butuh si investor ini nggak? Nah, ya biasanya sih ya namanya kalau orang butuh gitu ya. Biasanya kalau investor kadang-kadang kan
biasanya kan kalau udah ngomongin duit, mereka sangat kritis. Gitu. Nah, biasanya mereka akan minta saham yang cukup besar, misalnya 30% atau 20% dari perusahaan Anda. Jadi tidak ada yang namanya guide-nya, belum ada sih, Pak. Siap, Pak. Menjawab, Pak? Ya, cukup, Pak. Ya. Akan lanjut. Ya, oke. Jadi, jadi sebagai calon investor, ya cash flow itu buat apa sih? Biar kita ngerti, jadi kita bisa memprediksi, gitu. Ya arus kas yang datang bagaimana, ya menentukan kemampuan dia, capability dia dalam membayar kewajiban atau utang-utang perusahaan bagaimana, gitu. Dan tentunya itu sebagai kita punya judgement, kita punya landasan untuk make decision. Oke, mau invest nggak? Kita butuh laporan cash flow ini. Oke, tadi ini kita sudah lewati Q&A. Nah, semoga ini menjawab ya, Pak. Tadi saya belum tahu namanya. Ya, untuk financial ratio. Memang kalau ngomong financial ratio itu ada puluhan financial ratio yang biasanya dipakai oleh investor. Ya. Nah, banyak ada yang aneh-aneh, ada juga yang common. Nah, kita mau bahas yang common, yang apa namanya, yang umum di sini, ya. Karena kalau untuk yang lebih dalam nanti kita bikin sesi selanjutnya, sesi webinar selanjutnya. Jadi kita bahas rasio yang pasti semua calon investor akan melihat, ya, adalah current ratio, ya, debt to asset ratio, dan gross profit margin ratio. Ya, jadi sebenarnya ini hanya 3, jadi sebenarnya masih banyak yang lain. Gitu. Jadi kalau current ratio itu bahasa Indonesia adalah rasio lancar. Ya, jadi rasio lancar itu adalah sebenarnya mau mengukur gitu kemampuan perusahaan ini untuk membayar utang dalam jarak pendek. Nah, maksudnya gimana? Jadi rasio lancar maksudnya gini. Jadi formulanya gini, formulanya dia mengambil aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu apa? Ya, cash, petty cash, piutang, persediaan itu aktiva lancar. Digabung jadi satu, ya, dibagi ke utang. Nah, contoh misalnya di sini ada contoh nih, misalnya PT ABC mempunyai total aktiva lancar 8M. Terus mempunyai hutang lancar. Nah, hutang lancar itu apa sih? Hutang lancar itu adalah hutang yang kita akan lunasi dalam 1 tahun. Hutang lancar itu adalah hutang yang kita akan lunasi dalam jangka waktu less than 1 year. Jadi misalnya hutang dagang, ya, hutang gaji, hutang ke vendor yang akan lunas dalam 3 bulan, itu hutang lancar namanya. Jadi 8M ini dibagi dengan 4M. Muncullah angkanya 2. 2 ini artinya apa? Artinya perusahaan ini mempunyai 2 kali peluru, ya, pelurunya 2 kali lipat gitu, untuk membayarkan utang ini. Nah, jadi investor akan ini jadi ya intinya pelurunya gitu, ya. Kekuatan dia di sini nih. Nah, kalau kita investor tuh akan melihat rasio ini gitu. Semakin tinggi semakin bagus. Ya tentu lah ya. Karena dia punya cash yang banyak, dia punya kekuatan yang banyak, ya, dia punya power, dia punya kekuatan yang banyak, cash yang banyak untuk bayar gaji, punya utang. Jadi jadi hasil dari rasio ini sebenarnya harus di atas angka 1 itu paling minim. Itu biasanya perusahaan yang pas-pasan, 1 itu ada pas-pasan, cukup lumayan berisiko. Kalau 1 artinya apa gini? 1 artinya ya kalau dia nggak jaga-jaga benar-benar ya bisa saja dia nggak bisa bayar utang. Kalau nggak bisa bayar utang, ya butuh pinjaman gitu. Jadi perusahaan yang ya pas-pasan ya bisa bilang lumayan sehat, nggak gitu sehat gitu. Jadi kita sebagai investor tipsnya adalah kita mesti lihat yang di atas 2, ya 3, 4 itu akan lebih baik. Nah selanjutnya ada namanya debt to asset, ini kebalikannya. Jadi debt ratio itu atau rasio hutang itu adalah mengukur ya utang. Jadi seberapa besar perusahaan itu menggunakan hutang untuk membiayai asetnya. Maksudnya gimana? Jadi seberapa besar utang ini dipakai untuk perputaran bisnis gitu.
Ya, semakin tinggi, ya artinya semakin bergantung banget dia sama utang gitu. Ya, artinya semakin tinggi semakin kurang, semakin nggak bagus, harus rendah. Ya, jadi formulanya adalah total hutang dari total aset. Ya, contoh misalnya di sini total PT ABC punya utang ke bank 6M. Tapi cash-nya 8M. Ya, berarti utang dia 75% dari cash dia, itu bahaya. Gitu, bahaya, lumayan bahaya gitu. Ya, next, gross profit margin ratio. Ini adalah rasio laba kotor bahasa Indonesianya. Jadi ini mengukur berapa persen keuntungan kotor. Nah, mungkin agak aneh lah, karena kok buat apa? Buat apa hitung gross profit, bukannya net profit tadi bilangnya. Nah, jadi sebenarnya begini, terkadang itu ada beberapa cara melihat investasi. Terkadang ada perusahaan yang secara untung bersih rugi mulu. Tapi kita mesti lihat kan, mesti pelajari ceritanya kenapa. Nah, bisa saja ada perusahaan ya yang rugi karena yaitu biaya operasional terlalu tinggi, tapi belum terlalu profit. Nah, jadi gross profit margin ratio ini mengukur gini. Jadi sebelum dipotong biaya operasional, sebelum dipotong biaya rupa-rupa, sebelum dipotong pajak, dipotong penyusutan, berapa nih keuntungan dia? Nah, buat apa tahu ini? Nah, investor akan melihat, oke, kalau gue masukin uang, bisa nggak ini menjadi lebih besar? Ya, bisa nggak angka ini menjadi lebih tinggi? Ya, bisa nggak angka ini kalau gue punya kenalan sama teman gue yang bisa memberikan lo barang yang lebih murah, berarti bisa lebih gede dong, misalnya. Oh, kalau gue punya kenalan ke department store, berarti ini bisa lebih tinggi dong. Nah, jadi dia investor juga melihat gross rasio laba kotor ini untuk menentukan prospeknya. Nah, kenapa ini penting juga? Karena begini, karena kan kalau biayanya kan fix cost namanya. Ya paling segitu aja. Misalnya contohnya biaya gaji, biaya office itu kan paling ya misalnya 50 juta sebulan, ya paling 50 lagi, 5 bulan depan 55, bulan depan 52, bulan depan 57, ya paling nggak akan berubah jauh. Nah, ini kita bisa prediksi. Tapi, nah jadi kalau dengan ini kita bisa prediksi, berarti ya kalau kita mau naikin kita punya profit, kita naikin atasnya. Nah, kita lihat rasio laba kotor. Ya. Oke, semoga nggak bingung. Oke. Nah, untuk selanjutnya investor juga melihat personal investment. Maksudnya gimana? Jadi jadi investor ini melihat, oke, berapa sih uang yang founder perusahaan itu berapa sih yang dia cemplungin ke dalam perusahaan? Ya, berapa duit gitu. Nah, karena kalau investor udah melihat, wah, ini si founder nih udah pakai uang mamanya, papanya, adiknya, kakaknya, uang dia, udah habis semuanya, pastinya kan founder ini pasti akan serius dan mati-matian dalam menjalankan usaha dia. Itu sebagai tanda bahwa bahwa pasti kamu serius nih dalam menjalankan perusahaan ini. Tapi kalau ada startup yang bilang saya nggak punya duit, saya belum punya duit, saya punya ide sih, ya minta duit dong Pak, gitu. Ya itu bisa saja dipermainkan, bisa saja uangnya dia nggak dimasukin buat usaha, ya. Jadi investor juga melihat keseriusan dari si founder dari berapa jumlah uang yang dicemplungin, gitu. Oke, jadi tips ya buat calon-calon investor di sini, lihatlah ya berapa sih jumlah uang yang calon-calon investasi kamu ini berapa yang dicemplungin, ya itu uang apa gitu, itu masih uang jajan atau uang simpanan saja atau itu uang seluruhnya, ya karena bisa saja orang bilang iya Pak saya serius tapi kalau udah menyangkut uang, kalau udah seluruh uangnya kan mau nggak mau mesti berhasil, mau nggak mau harus berhasil, kalau nggak dia akan nggak bisa makan.
Itu yang investor cari. Ya, yang orang yang mati-matian membesarkan bisnisnya mati-matian. Oke, jadi ini sudah mau mengakhiri webinar kita. Jadi kesimpulannya, investasi pada startup itu adalah investasi yang sebenarnya yang beresiko tinggi. Ya, kalau kita nggak ada pengetahuan, ya. Jadi kalau kita hanya percaya-percaya aja, tanpa kita lihat laporan keuangan, tanpa kita analyze produknya, tanpa kita ngomong sama founder-foundernya, cuma ngomong kayaknya sih bagus deh, itu calon bisa gagal, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita mau investasi pada startup, kita harus teliti, ya. Nah, bukan artinya itu jelek, tapi itu high risk, high return. Nah, jadi ratusan ide startup dengan brand-brand keren, ide-ide yang sangat ambisius, memang banyak gagal. Dikarenakan kekurangan modal, kehabisan daya operasional, pengelolaan uang yang tidak solid. Contohnya Foodpanda. Saya yakin ada beberapa orang yang tahu Foodpanda di sini. Saya tahu Foodpanda. Delivery service buat makanan. Ternyata mereka gagal. Mereka bangkrut. Mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah di take over sama perusahaan dari Vietnam. Tapi sudah lepas. Gitu. Ada lagi GolfNation. GolfNation ini suatu produk, suatu jasa layanan main golf yang sempat hit dulu. Salah satu foundernya adalah yang buat tiket.com. Namun ini pun juga bangkrut. Ini pun juga tutup. Memang mereka nggak bilang. Namun intinya suatu ide yang bagus. Mau foundernya pernah buat tiket.com, mau foundernya pernah buat ini, pernah buat itu. Ya. Tapi kalau tidak disertai dengan manajemen keuangan yang baik, ya, tidak disertai dengan disiplin dari investor-investornya, ya, tidak disertai dengan akuntabilitas, ya, di mana misalnya investor si founder harus laporan terus ke investor, tiap bulan. Karena itu yang membuat founder-founder pada stres karena investornya terlalu menekan. Ya, kamu harus mencapai certain sales gini, kamu harus nyampe sekian. Kamu harus nyampe sales sekian, kamu harus nyampe sales sekian. Itu yang membuat kadang-kadang founder-foundernya kelimpungan karena mereka bekerja keras untuk menghasilkan itu. Oke, jadi tips buat dari saya, ya, agar investasi startup Anda lebih aman, perhatikanlah hal-hal yang di bawah ini. Ya. Jadi kalau kita rangkum, pastikan untuk sales terdapat tren pertumbuhan tahun ke tahun, ya, ada kenaikan. Ya, pastikan net profit Anda, kalau saran saya minimal 30%, ya, karena kita mau return yang besar, return yang bagus, karena kita mau return yang bagus untuk uang kita. Ya, kita nggak mau kita menaruh uang kita bisa hilang, tapi cuma dapat 10% kalau berhasil. Itu nggak sebanding. Ya. Jika ini bisa 50%, wah akan lebih bagus lagi. Jadi kalau berhasil 50%, kalau hilang ya 0. Nah, cash flow pastikan terdapat kenaikan kas. Yang pasti pertama harus ada kenaikan kas, jangan kerugian kas. Itu satu. Ya, pastikan kenaikan kas Anda lebih besar daripada laba bersih. Ya, itu tanda bahwa perusahaan yang Anda mau investasi ini adalah perusahaan yang bagus. Terus hati-hati jika arus kas dari hutang lebih besar daripada arus dari operasional. Ya, hati-hati. Ya, karena perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan memang semua perusahaan memang kadang-kadang butuh hutang untuk bisa membiayai. Ya, tapi dia harus bisa menunjukkan bahwa ada cash yang dihasilkan dari operasional serta setiap hari-hari ada cash itu. Ya, karena dengan kita harus melihat itu. Karena kalau ada cash yang bisa dihasilkan terus-menerus dari operasional, kan lama-lama berkurang. Lama-lama bisa bayar utang. Lama-lama perusahaannya bisa bertumbuh dari tanpa harus ada hutang.
Ya kita mesti lihat kalau memang tren ada kenaikan tren pada utang. Nah, kalau untuk current ratio ya pastikan kalau buat saya minimal 3 ya untuk menunjukkan perusahaan yang cukup aman untuk Anda invest. Nah, kalau debt ratio sebesarnya sebaiknya maksimal 25% ya agar perusahaan yang invest ini tidak terlalu banyak utang. Ya, rasio laba kotor terdapat tren penumbuhan tahun ke tahun. Ya, meskipun profit loss-nya rugi. Ya, karena belum tentu rugi itu jelek. Ya, bisa saja rugi itu ya kita bisa mendapatkan saham yang lebih besar untuk jumlah modal yang lebih kecil. Jadi pastikan untuk personal investment pastikan ada injection dari si founder. Ya, pastikan foundernya juga masukin uang ke dalam perusahaan, ke dalam bisnis ini ya sebagai modal kerja, karena itu menunjukkan komitmen dan keseriusan dia dalam berusaha ya. Cukup untuk hari ini. Berikut adalah webinar kita. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, kami open. Mau di chat atau langsung Pak, buka, silakan. Mau izin tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Pertama, kalau aktiva lancar sama aset itu sama atau beda? Aktiva lancar itu bagian dari aset. Bagian dari. Oh, bagian dari aset ya. Jadi berarti belum semuanya ya. Kalau aset udah semuanya gitu ya, mencakup semuanya. Betul. Jadi kalau aset itu bahasa Indonesianya adalah aktiva. Bahasa Indonesianya. Oh, oke. Jadi ya aset itu adalah bahasa Indonesianya adalah namanya aktiva. Nah, aktif itu dua, lancar dan tidak lancar. Nah, tidak lancar ini apa nih? Misalnya punya mesin, kamu beli apartemen, beli meja, mobil, itu tidak lancar. Gitu. Oke. Terus kedua, Pak, berarti yang tadi saya tanyakan di awal yang tentang proposal bisnis, berarti proposal bisnis itu harus memuat 8 item ini ya, Pak? Sehingga investor itu bisa melihat penilaian sisi-sisi penilaian yang 8 ini gitu ya. Betul, Pak. Ini sebenarnya minimal. Ini sebenarnya ada laporan di laporan proposal Anda jika Anda meminta uang dari investor, setidaknya minimal mesti ada ini. Ya mesti infokan lah, karena pasti mereka akan melihat ini. Tapi mereka pasti akan melihat yang lain. Tadi yang saya bilang di awal ya kan, valuasinya, target marketnya, terus competition, terus timnya bagaimana, founder-foundernya bagaimana. Itu memang pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga si investor. Karena sebenarnya paling ngomong logikanya begini. Kalau kita misalnya punya uang misalnya 20 miliar, kita mau investasikan ke startup. Startup itu kan high risk gitu. Nah, dia mau yakin betul, oke, kalau saya taruh uang di kamu, saya pasti bisa make money dalam 5 years from now, 10 years from now, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak Mario. Oh iya, boleh nih. Ya, saya mau nanya. Ya. Untuk gross profit ratio, ya. Itu kan kalau itu tadi total penjualan dikurang HPP per total penjualan. Nah, penjualan itu kan revenue ya Pak? Betul, revenue Bu. Nah, pencatatan revenue itu kan setahu saya ada dua, ada yang accrual, ya. Terus ada lagi satu yang apa namanya, yang kalau diterima baru dibukukan gitu kan? Ya. Ada yang accrual yang dibagi-bagi itu. Ya. Nah, itu juga kan ada hubungannya sama si cash flow sebenarnya. Betul. Karena kalau accrual belum tentu uangnya kita udah terima. Betul. Nah, itu baiknya nanti itu yang seperti apa ya Pak?
Untuk yang mananya, Bu? Penjualannya atau cash flow-nya? Laporan, ya, untuk kita sebagai suatu perusahaan, pencatatannya sebaiknya kita melakukan yang accrual atau lebih baik yang cash basis. Ya, jadi memang... Dan seorang investor, misalnya kita mau naruh gitu, kita melihat laporan keuangan ini, baiknya kita lihat yang hasil dari accrual atau hasil dari cash basis. Jadi itu gini, aja sih, Pak. Thank you. Ya, siap Ibu. Oke, kalau untuk accrual dan cash basis, memang sih pada kenyataannya paling benar tuh accrual basis. Karena jadi gini, accrual dan cash basis itu ada plus ada minus. Ya, jadi contoh begini, kalau accrual basis itu mungkin pendapatannya lebih aktual, pendapatannya lebih realistis. Kalau belum terima duit, belum masuk penjualan. Oke, itu tuh penjualan. Tapi bagaimana dengan biaya? Nah, kadang-kadang disitulah orang nggak mau. Contoh begini, misalnya ibu bayar sewa 5 tahun, 400 juta. Saat ibu keluar uang 400 juta, ibu mesti masukin ke dalam biaya bulan itu. 400 jutanya. Sehingga karena kadang-kadang orang bilang, ini gue nggak rugi loh sebenarnya. Ini gue untung. Karena kan gue bayar untuk 5 tahun ke depan. Nah, ya kadang-kadang disitulah kadang-kadang jadi bingung. Pendapatannya mau cash basis, tapi pada saat analisa profit, bilangnya, oh enggak, ini kan 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi ada plus minus. Biasanya sih untuk adilnya, walau untuk pencatatan profit and loss, itu pakai accrual basis. Ya, pakai accrual basis. Jadi semuanya adil. Jadi kalau misalnya biaya accrual, ya pendapatan yang accrual. Gitu. Jadi biar adil. Nah, kalau untuk cash flow, memang cash flow itu tuh adalah versi. Kalau cash flow itu bahasa lainnya gini. Cash flow itu kan sebenarnya kan juga diambil dari ini. Untuk membuat cash flow itu juga diambil dari diambil dari campuran antara net profit dengan balance sheet. Nah, contoh misalnya gini. Misalnya ibu baru terima duit dari customer bulan lalu baru dibayar bulan ini. Nah, itu nggak muncul tuh di profit and loss. Nah, karena itu kan hanya nambahin cash. Contoh misalnya gini, misalnya ibu sudah mencatat nih, ada kirim invoice ke klien bulan lalu. Ya kan? Nah, di P&L kan nggak dibilang, lunas belum, atau belum atau rugi, nggak bilang. Dia hanya bilang, kirim invoice saja. Nah, yang mencatat udah terima atau belum kan balance sheet-nya, neracanya. Nah, jadi cash flow itu penggabungan untuk ya sebenarnya agak mungkin sederhananya adalah penggabungan di mana mereka melihat oke, boleh kamu punya profit yang bagus, boleh. Tapi pada kenyataannya berapa nih cash yang kamu terima di bulan itu? Jadi jawabannya sebenarnya sih tetap aja Bu, tetap accrual basis, karena kalau ibu memilih accrual basis sebenarnya untuk biaya dan pendapatan harus selaras. Ya tidak bisa ya satu ini, ya itu kan menurut peraturan akuntansinya. Tapi terkadang owner di perusahaan tuh suka bikin peraturan sendiri. Oke deh, biar realistis, tolong dong digabung, dua ilmu. Pendapatan, tolong kamu pakai cash. Biaya, kamu accrual. Nah, itu juga boleh sebenarnya. Semoga menjawab Bu ya. Boleh menambahkan Pak? Oh ya, silakan Bu Lisa. Ya, mungkin untuk masalah yang pengakuan pendapatan mungkin lebih bisa dilihat juga ke PSAK 23-nya untuk peraturan secara akuntansinya dan perpajakannya. Kalau dari perpajakannya kan di secara peraturan pengakuan pendapatan itu bisa kita akui sebagai revenue jika sudah ada pemindahan resiko barang dan jasa terhadap pembeli. Betul. Kalau selama itu masih belum ada pemindahan resiko, maka sebenarnya kita juga belum bisa mengakui pendapatan. Nah, secara PSAK 23 diatur pengakuan pendapatan itu ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Selain pemindahan barang dan jasa,
juga harus ada diketahui sudah dipastikan pendapatan dapat diukur dengan handal dan bisa dipastikan ada manfaat aliran ekonomi yang akan kita terima. Misalnya kayak kas atau bank ya pembayarannya itu. Ya. Jadi itu udah harus bisa dipastikan baru kita bisa mengakui pendapatannya gitu ya. Pak. Mungkin benar sih akan pengaruhnya kalau kita mengakui pendapatan biasanya terhadap piutang. Nantinya begitu sebenarnya begitu kita terima cash secara cash basisnya itu pengaruhnya akan ke balance sheet seperti yang tadi Bapak jelasin juga sih. Ya. Gitu. Nah, kembali ke kontraknya juga. Jika memang kita terima pembayaran itu dibuka semuanya, tetapi secara kontrak menyatakan bahwa sebenarnya pendapatan itu adalah untuk masa waktunya ada periodenya, maka pendapatan harus diakui sesuai periode sesuai bunyi kontraknya seperti itu. Yep. Kalau biaya setuju dengan Bapak tadi sampaikan juga memang harus secara accrual basis karena memang konsepnya kembali lagi ke PSAK bahwa memang laporan keuangan harus salah satu prinsip akuntansinya harus mempertemukan pendapatan dengan biaya yang terjadi. Betul. Untuk memperoleh pendapatan tersebut. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu Lisa. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mario. Siap. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Mario boleh tanya sedikit Pak Mario? Oh ya silakan. Iya, Pak Mario, saya mau tanya satu ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kan buat cash flow itu bukan sesuatu yang gampang. Sepanjangnya saya tahu laporan keuangan cash flow itu nggak gampang dibuat. Biasanya kan umumnya orang buat itu balance sheet sama income statement. Betul. Apakah investor bisa melihat cash flow ini diwakil oleh EBITDA atau EBITDA itu untuk mengukur operating cash flow yang dihasilkan oleh company itu? Itu satu ya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah ketika investor ini masuk kan kadang-kadang begini loh, di digital startup itu kan kita kan creating quote unquote kayak intangible asset gitu Pak. Betul. Kenapa intangible asset? Karena kan we hire people and also kita invest in some of the technology, mungkin lebih ke arah software yang di-create oleh those people gitu. Yeah. Dan intangible asset ini kan nge-value-nya tuh nggak gampang gitu. Betul. So, itulah kenapa kita butuh capital atau investment dari investor untuk matching the intangible asset karena during the development of this digital intangible asset itu kan kadang-kadang kan income-nya belum masuk tapi we have to create something dulu gitu. Betul. Bagaimana investor secara financial melihat hal ini? Biasanya berapa lama dia melihat proses pembuatan ini atau dia mau menambal proses development ini itu kira-kira ada time frame yang standar nggak gitu Pak Mario? Thank you Pak. Dua itu aja Pak. Oke. Kalau untuk pertama kalau EBITDA belum bisa Pak, karena EBITDA itu kan adalah earnings before interest, depreciation, tax and amortization. Jadi kalau earnings itu adalah profit and loss. Jadi EBITDA itu sama saja dengan profit and loss. Hanya memang dia mungkin mengukurnya adalah sebelum depreciation, ya, sebelum pajak, sebelum ini, tapi sudah dengan biaya operasional. Jadi belum bisa. Nah, biasanya dengan zaman sekarang ini sudah banyak Pak software accounting online yang memudahkan kita untuk membuat cash flow, tidak susah dulu. Jadi tidak usah manual, pakai Excel, dimasukin satu-satu, tidak usah seperti itu. Jadi ada software accounting yang tinggal kita pencet langsung muncul cash flow-nya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi masukan buat Bapak. Nah, memang saya setuju Pak kalau yang untuk masa development butuh uang di awal. Memang itu tidak ada yang bisa jawab Pak ya, karena setiap investor beda-beda. Jadi setiap investor mempunyai taste dan rasa yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya contohnya ada venture capital A, sama venture capital B, sama venture capital C. Mereka mempunyai taste yang berbeda-beda, mereka mempunyai kriteria yang berbeda-beda yang hanya mereka doang yang tahu. Gitu. Hanya mereka dan tim mereka doang yang tahu. Gitu. Nah, jadi memang kalau kita mikir, yang penting kita mikir logikanya sebenarnya sih sebuah investor kan pasti akan melihat dari segi bisa menghasilkan uang nggak, gitu.
sebenarnya kita bisa saja explain ke mereka bahwa memang kita lagi fase development. Tapi mungkin kita bisa kasih lihat mereka, oke, kalau jadi bagaimana? Habis jadi kemana arahnya, where's the market, terus bagaimana cara jualannya, bagaimana prospeknya, berapa banyak customer yang akan datang, bagaimana strategi marketingnya segala macam. Jadi memang tidak bisa dibilang, karena contohnya banyak orang kan selalu ngomongin tentang Tokopedia, ya kan? Zaman dahulu Tokopedia rugi mulu, dan juga Gojek, gitu kan. Kenapa investor pada berbondong-bondong? Nah, satu masuk, besok siapa lagi masuk. Nah, padahal kalau kita ngelihat laporan keuangannya mungkin rugi terus, gitu. Nah, pasti kan ada something yang dilihat dari situ, yang pasti ada something yang dilihat dari investor bahwa ada something yang bermanfaat, berpotensi. Dan kalau menurut saya kita mesti menempatkan posisi kita di posisi investor. Ya, kalau misalnya kita punya uang itu, apa yang kira-kira kita akan cari sebelum kita masukin uang? Yang pastinya kita nggak mau beresiko. Kita nggak mau ada resiko. Kita maunya aman. Kita maunya safe, ya. Kita maunya dijelasin bahwa oke, meskipun kita lagi tahap development, tapi tenang aja Pak, kita akan saat jadi kita akan menghasilkan ini, begitu Pak. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you Pak Mario. Thank you. Ya. Pak Mario mau tanya Pak? Ya, silakan Ibu Lisa. Iya, Pak. Kalau misalnya biasanya kalau para investor itu ada mau melihat ini juga nggak sih Pak, kayak penilaian corporate value-nya gitu Pak, kayak penilaian sahamnya ke depannya, net present value-nya bisa di berapa kayak gitu. Kalau misalnya kayak secara accounting sendiri kan kita biasanya cuma menyajikannya dari. Nah, kalau misalnya untuk keperluan investor, apakah biasanya diperlukan juga kayak jasa penilai independen gitu Pak? Terima kasih. Oke, ya. Jadi tadi di awal slide kita memang tadi saya sempat menjelaskan bahwa memang beberapa bagian dari analisa startup itu salah satunya adalah valuasi. Jadi business valuation, ya, business valuation itu sebenarnya tidak membutuhkan jasa penilai sih Bu. Jadi biasanya tuh ada hitung-hitungannya. Jadi bahasanya saya lebih ke kira-kira kalau perusahaan ini di masa depan, jadi itu campur-campur, itu ada formulanya dari segi berapa yang kira-kira bisa dihasilkan di masa depan, ya. Jadi ada campuran antara profit yang bisa dihasilkan, marketnya bagaimana, nanti akan muncul nih. Oke, berapa? Oke, saya taker, kamu mempunyai kemampuan menghasilkan berapa kali lipat di ke depan. Nanti dari situ baru dihitung ke harga perusahaan kamu, baru dihitung berapa yang mau diinvest. Jadi kalau jasa penilai kayaknya sih belum ya Bu ya. Mungkin kita harus cari memang orang-orang yang khusus dalam bisa membuat valuasi perusahaan dan bagaimana mempercantiknya, gitu. Apa saja yang mesti disediakan untuk valuasi agar lebih cantik di muka investor, gitu. Itu saja Ibu. Tadi saya lupa ada pertanyaan kedua tadi apa Ibu ya? Pertanyaan kedua tadi. Sorry, maaf Bu Lisa, saya lupa tadi. Enggak, itu aja sih. Saya pikir untuk valuasi itu perlu jasa penilai independen gitu Pak, untuk menilai saham ke depannya tuh net present value-nya di berapa gitu. Oh, sebenarnya sih tidak butuh Bu, tidak butuh jasa penilaian independen. Biasanya yang buat itu biasanya sih orang-orang dari konsultan bisnis yang memang expert dalam mendampingi investor-investor saat mereka lagi mau pitching. Jadi biasanya kalau misalnya
zaman sekarang nih banyak nih kelas-kelas teaching gitu ya. Itu akan diajarin tuh, oke, bagaimana caranya agar membuat hasil yang bagus gitu, valuasi yang bagus gitu. Semoga menjawab Ibu Lisa. Ya, terima kasih Pak Mario. Terima kasih Bu Lisa. Siap, ada lagi? Siang Pak Mario. Ya, siap. Halo? Ya. Iya, mau nanya Pak Mario. Ya. Misal kita nggak punya software accounting nih untuk membuat cash flow. Ya. Bisa nggak kita sajikan saja dari GL, di GL Kas itu, yang mungkin kita bikin dalam 3 kategori seperti cash flow gitu. Oke. Jawabannya bisa, Pak. Kalau Bapak mengerti caranya. Ya. Bisa ya, Pak, ya, berarti ya? Bisa. Jadi memang cash flow itu kan awalnya kan dari manual kan. Dari manual, karena orang bingung, ada softwarenya. Nah, gitu. Tapi bisa, Pak. Gitu. Maksudnya saya pikir kalau saya nggak punya software itu, ya saya dari GL aja saya klasifikasikan ke dalam 3 jenis cash flow itu gitu. Bisa, Pak. Tapi kan kelihatan juga. Bisa, Pak. Tapi memang resep untuk membuat cash flow itu memang mesti ada laporan balance sheet kan P&L dulu. Resepnya. Iya, saya paham itu. Cuma maksudnya saya pikir untuk lebih gampangnya gitu, untuk lebih sederhananya gitu. Oke. Oke, maaf tadi ada Pak Aan ya. Apakah omset make sense dijadikan komponen perhitungan valuasi perusahaan? Kedua, cara mencatatkan intangible asset dalam akuntansi bagaimana ya? Nah, kalau yang kedua, mungkin kalau mencatat intangible asset mudah, Pak. Tinggal dimasukin ke dalam sisi aktiva gitu. Ya, nanti di bawahnya aktiva tidak lancar, kita masukin intangible asset. Kenapa tidak lancar? Karena kan mempunyai manfaat yang panjang. Ya, bukan hanya setahun, bisa seumur hidup intangible asset itu. Kalau omset make sense dijadikan komponen perhitungan valuasi perusahaan. Ya, Pak, itu salah satu dari komponen dari valuasi. Banyak, Pak, komponennya valuasi. Mungkin nanti kita akan buatkan webinar khusus untuk valuasi perusahaan gitu. Semoga menjawab, Pak Aan. Kabar-kabari ya Pak kalau ada yang valuasi tadi webinarnya. Ya, Ibu. Ya. Oke, kalau gitu ada yang tanya lagi, kalau enggak kita foto-foto bareng sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada hari ini. Boleh dinyalakan kamera-kameranya agar kita bisa foto bareng. Oke. Untuk yang lain. Oke. Ya, siap. Kita foto dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas kedatangan untuk sesi webinar kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan kirimkan materinya lewat WhatsApp kita dan juga lewat email. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak Mario.